dengan Mas Rois Maliki. Dua 12 tahun jadi Komandan Banser di Provinsi Banten. Dan saat ini menjadi Panglima Laskar Sabilillah. Mungkin bisa menjelaskan apa nih Sabilillah sendiri? Oh iya, niat hati sebenarnya pengen istirahat dari dunia organisasi, perjuangan yang membela, yang memperjuangkan sebuah keyakinan. Akan tetapi karena mungkin panggilan jiwa saya terlalu sensitif, sehingga ketika ada namanya Laskar Sabilillah memanggil-manggil, saya tidak bisa harus turut terjun di dalamnya. Jadi Laskar Sabilillah itu adalah organ otonomnya perjuangan Wali Songo Indonesia yang digagas oleh Kiai Haji Abbas Biliyatsi dari Cirebon. Kalau untuk Laskar Sabilillah sendiri akan seperti apa nih? Apakah juga seperti Banser? Saya kira demikian, Mas. Artinya antara Banser dan Laskar Sabilillah ini sama dalam pola gerakan dan tujuannya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Persamaannya bahwa Banser mengawal ulama dan NKRI, Laskar Sabilillah mengawal ulama dan NKRI, akan tetapi ulama pribumi, kiai-kiai kampung oleh sebuah peradaban zaman. Saya ingin tahu juga nih, seperti apa pandangan Mas Rois terhadap Pak Jokowi sendiri selama 10 tahun menjadi pemimpin di Republik tercinta ini? Ya, saya kira Pak Jokowi bagi saya, menurut saya, itu adalah presiden terbaik sepanjang zaman. Dari era-era sebelumnya, Pak Jokowi lah yang paling di atas kalau saya memberikan nilai ya, Mas ya. Ya namanya manusia pasti adalah kekurangannya. Tapi Pak Jokowi ini sanggup memberikan motivasi-motivasi, tauladan-tauladan. Ya. Termasuk ketika beliau menyampaikan pesan-pesan kebinekaan. Di antaranya ketika upacara-upacara kenegaraan selalu mengenakan pakaian-pakaian daerah. Ini menurut saya menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sangat konsen terhadap kebinekaan yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk memajukan bangsa ini. Saya lihat, ya bukan berarti saya mengecilkan peran presiden sebelumnya, tapi Pak Jokowi ini lebih mempunyai visi-visi atau tauladan-tauladan yang bisa kita kita ikuti. Seperti halnya beliau ketika mendapat hinaan, mendapat cercaan, beliau tidak menanggapi sepatah kata pun. Ini harus kita contoh. Jangan sampai kita itu gampang menjadi sumbu pendek, gitu kan. Ketika ada hal yang belum jelas, tapi kita sudah ikut larut di dalamnya. Itu tauladan yang saya kira diberikan oleh Pak Jokowi. 20 Oktober 2024 nanti Pak Jokowi kan sudah lengser ke Prabowo nih, harus digantikan Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu 2024. Betul. Apa harapan 5 tahun ke depan Pak Prabowo membawa Indonesia? Pertanyaan yang berat, Mas. Karena ini semi-semi meramal gitu, Mas. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan latar belakangnya militer. Ketika kita bicara militer, tentara nasional Indonesia, ini Pancasila pasti ya sudah tidak diragukan lah. Kebinekaannya juga tidak diragukan. Ya. Nah, seperti apa nih pandangan Mas Rois sendiri nih, yang saat ini menjabat sebagai Panglima dari Laskar Sabilillah sendiri? Ke depan seperti apa? Dan apa yang Mas Rois lihat sendiri dari sosok Pak Prabowo? Kalau pandangan mungkin saya lebih pada harapan. Harapan saya karena Pak Prabowo ini berlatar belakang dari tentara, itu mempunyai ketegasan dalam mengendalikan bangsa ini. Jadi bukan berarti zaman Pak Jokowi nggak tegas, justru Pak Jokowi itu paling tegas.
ketika membubarkan ormas-ormas dan lain sebagainya, itu Pak Jokowi paling berani. Saya harap Pak Prabowo juga memiliki kemampuan yang sama. Atau mungkin lebih tegas lagi dari Pak Jokowi ya? Nah, saya berharap demikian. Ketika ada ormas yang kira-kira itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, langsung dibubarkan saja. Mungkin Mas Rois bisa sedikit memberikan gambaran nih tentang sosok Pak Prabowo yang kita lihat selama hampir 5 tahun ya. Jadi kabinetnya Pak Jokowi sudah sangat banyak perbedaannya. Pak Prabowo ini sekarang lebih lemah lembut, malah kadang-kadang lucu juga ya. Ya, justru karena itu Mas, saya kadang-kadang merasa malu sama diri saya sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu mengira Pak Prabowo ini orangnya keras. Jadi mantan tentara, suaranya menggelegar, ya kan? Otoriter ya. Otoriter, saya tadinya menyangka demikian. Ternyata ketika Pak Prabowo sudah bersama Pak Jokowi, masuk dalam kabinet Pak Jokowi, itu Pak Prabowo menampilkan sosok yang lemah lembut. Saya melihat demikian. Ini yang membuat saya yakin bahwa 5 tahun ke depan Pak Prabowo juga bisa membawa bangsa ini lebih baik. Bisa memberikan teladan-teladan kepada masyarakat. Dan ini juga terbukti ketika 2 periode Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertarung sengit di Pilpres. Yang kita nggak usah ceritakan lah seperti apa dulu sengitnya pertarungan Pilpres 2014 dan 2019. Tapi ternyata ketika usai pemilu bisa berrekonsiliasi dan bersama-sama membangun Republik ini. Ini yang luar biasa, Mas. Itu adalah teladan bagi kita semua. Kita generasi bangsa harus menyontoh hal itu. Jangan sampai peristiwa itu tidak ditulis dalam sejarah dan dilupakan begitu saja. Nah, bahwa tadinya rival ternyata bisa bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Saat ini apa nih agenda dari Laskar Sabilillah sendiri ke depan? Saya pikir agenda besar kita adalah tetap pada koridor untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan Pancasila, karena akhir-akhir ini kita melihat atau yang beredar di medsos juga banyak bahwa sejarah bangsa ini akan dirubah-rubah oleh sekelompok orang ya, tidak perlu saya sebutkan. Ini sangat membahayakan bangsa ini, Mas. Kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan kita nih, saudara-saudara kita yang bergabung di Laskar Sabilillah, yang menurut Mas Rois tadi ingin ambil bagian membangun Indonesia, mempertahankan keutuhan NKRI, dan menjaga keutuhan sejarah yang merupakan bagian dari peradaban masyarakat di Republik ini.